Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak soleh-soleha, jumpa lagi bersama saya Muhammad Daniel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Namun sebelum itu, Pak Daniel ingin bertanya, bagaimana kabarnya anak soleh-soleha semua di rumah? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh-soleha yang lagi di rumah saja, anak soleh-soleha harus sering cuci tangan, harus menjaga kesehatan, berwudu lebih baik. Anak soleh-soleha, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Kita awali dengan membaca doa, karena dengan berdoa kita memohon kepada Allah dimudahkan semua ilmu yang kita pelajari agar bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain, mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Anak soleh-soleha, marilah sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak soleh-soleha, kita sudah selesai membaca doa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran 2 kelas 6, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Anak soleh-soleha, Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung berapi. Banyak di antara gunung berapi tersebut meletus dan menyebabkan warga kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal. Gunung api meletus memuntahkan banyak material, batu-batu, batu besar maupun batu yang kecil, serta awan panas yang mematikan. Bagi kita yang berada di sekitaran Gunung Merapi, kita harus mengungsi untuk menyelamatkan diri. Apabila tidak, maka bisa berbahaya. Itu adalah satu contoh bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran Gunung Merapi. Belum lagi yang di pesisir pantai. Ada yang terjadi tsunami. Belum lagi yang di daerah pegunungan, perbukitan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Di lain itu semua bencana yang dialami di muka bumi ini adalah tak luput dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh-soleha, itu adalah salah satu contoh kiamat sukro atau kiamat kecil. Kiamat terbagi menjadi 2. Yang pertama, kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat besar, kiamat sukro dan kiamat kubro. Anak soleh-soleha, ketika kita baca sebuah judul di buku kita, yaitu makna hari akhir. Makna hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan seisinya. Kita bisa bayangkan betapa bumi ini besar, ada langit, ada bulan, matahari. Hari akhir ditandai dengan trompet atau sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Apabila Allah sudah memerintahkan malaikatnya yang bertugas untuk meniup trompet sangkakala, yang bertugas adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah, wahai malaikat Israfil,
segeralah tiup trompet sangkakala untuk menandai kehancuran di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kuasa atas segalanya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa terhindar, yang bisa terlepas, yang bisa meloloskan diri dari hari akhir. Siapapun itu, tidak ada yang bisa melepaskan diri dari peristiwa besar tersebut, yaitu hari akhir. Anak soleh-soleha, apabila malaikat sudah meniupkan trompet sangkakalanya, maka seluruh alam semesta di muka bumi ini akan hancur. Bahkan manusia, makhluk ciptaan Allah, hewan, tumbuhan semua mati dan sirna. Anak soleh-soleha, hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui. Tidak ada yang bisa mengetahui terjadinya hari kiamat. Tetapi kita wajib mengimani terjadinya hari kiamat, karena hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Anak soleh-soleha, setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan trompet, dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil, lalu kita dibangkitkan lagi dengan waktu yang tidak ditentukan. Hanya Allah yang mengetahuinya. Setelah itu manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan kembali di padang mahsyar. Di padang mahsyar semua orang berkumpul, baik itu masyarakat biasa, guru, pejabat, presiden dan lain-lain. Semua dikumpulkan menjadi satu di padang mahsyar. Anak soleh-soleha, pada saat di padang mahsyar, manusia dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Apabila dia rajin sholat, puasa, mengaji, taat dan patuh kepada kedua orang tua, maka selamatlah. Tapi apabila ada anak yang tidak pernah melaksanakan sholat, yang tidak mau puasa, tidak pernah menyentuh Al-Quran, apalagi melawan dan membantah kepada kedua orang tuanya, maka sudah dipastikan dia tidak akan selamat. Semoga kita semua terhindar dari perilaku-perilaku buruk tersebut. Anak soleh-soleha, semua yang kita lakukan pada saat ini dimintai pertanggungjawaban. Baik kita di rumah saja, apalagi kita bersekolah, kerja, dimanapun, tidak luput dan tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah memerintahkan dua malaikatnya untuk mengikuti kita, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Di saat kita melakukan sesuatu kebaikan, maka malaikat pencatat amal baiklah yang bertugas untuk mencatat amal baik kita. Kalau kita melakukan satu kejahatan yang tidak disukai Allah, tidak disukai Rasulnya, maka malaikat pencatat amal buruklah yang bertugas untuk mencatat perilaku buruk kita. Anak soleh-soleha, sudahkah kita selalu berbuat baik kepada diri kita, kepada orang tua, kepada orang lain, kepada guru, kepada siapapun? Karena semua tingkah laku kita, perbuatan kita, Allah yang mengawasi dan ada yang mencatat itu. Anak soleh-soleha, bagi pelajar tentu kita harus belajar mentaati dan patuh kepada kedua orang tua kita. Anak soleh-soleha,
Sudahkah kita selalu berbuat baik kepada diri kita, kepada orang tua, kepada orang lain, kepada guru, kepada siapapun? Karena semua tingkah laku kita, perbuatan kita, Allah yang mengawasi dan ada yang mencatat itu. Anak soleh-soleha, bagi pelajar tentu kita harus belajar mentaati dan patuh kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai saat kita di rumah saja, tetapi begitu banyak dosa yang kita lakukan atau begitu banyak dosa yang kita perbuat, itu sangat rugi sekali. Mau dimanapun, mau di rumah, mau di sekolah, di tempat pekerjaan, kalau kita niatkan semua pekerjaan itu dengan baik, kita niatkan pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah yang membimbing kita, yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari perbuatan dosa. Anak soleh-solehah, B. Macam-macam hari akhir. Hari akhir itu terbagi menjadi dua, yaitu hari kiamat sugro dan kiamat kubro, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Di mana kiamat kecil itu bisa terjadi akibat ulah manusia atau karena faktor alam. Di mana kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, tidak mengetahui kapan itu terjadi. Tetapi itu ada dan nyata di depan kita sebagai apa? Sebagai pengingat kita bahwa Allah memperingatkan kita untuk selalu beramal soleh. Anak soleh-soleha, berikutnya adalah kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat besar atau kiamat kubro adalah terjadinya kehancuran di muka bumi ini. Bulan, matahari, dan planet-planet yang lain tidak berputar sesuai dengan rotasinya atau sesuai dengan jalurnya, karena ini akan bertabrakan sehingga menjadikan goncangan yang sangat dahsyat. Bumi apabila digoncangkan, bangunan yang besar, yang tinggi, menjulang ke atas langit, gedung pencakar langit, semua akan hancur, sekokoh apapun itu. Gunung yang besar, yang kokoh akan hancur, akan berterbangan seperti bulu domba yang ditiup angin. Ketika semua itu sudah terjadi, maka tidak ada satu orang pun makhluk di muka bumi ini bisa menahannya. Anak soleh-solehah, tanda-tanda hari kiamat kecil, yang pertama adalah banyaknya alim ulama yang meninggal dunia. Kita tahu, kita saat ini banyak sekali mendengar berita, mendengar kabar bahwa banyak ulama-ulama, pemimpin-pemimpin pondok pesantren yang meninggal dunia. Itu adalah sebuah goncangan yang sangat besar bagi kita sebagai umat Islam. Banyak sekali ulama-ulama yang meninggal dunia. Banjarmasin, Pulau Jawa, di Tarim, di Yaman, ulama-ulama kita. Itu adalah salah satu tanda kiamat kecil. Dan yang kedua adalah ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Banyak anak-anak, orang tua yang tidak menganggap penting ilmu agama. Kita boleh saja menguasai berbagai macam ilmu, teknologi, sains, dan lain-lain. Tetapi kita harus dibarengi dengan ilmu agama.
Karena ilmu agama ini adalah pondasi bagi kita. Ilmu agama yang akan menyelamatkan kita. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun ilmu agama. Anak soleh-solehah. Dan yang ketiga adalah manusia berlomba-lomba mendapatkan kesenangan di dunia. Bukan berlomba-lomba menuju kebaikan. Bukan fastabiqul khairat. Tetapi berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan di dunia. Bekerja, menumpuk harta. Dari pagi, siang, sore, hingga malam. Hingga melupakan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh-soleha, mari kita merenung sejenak. Apakah kita pada saat Allah memanggil kita untuk sholat, apakah kita bersegera untuk sholat? Atau malah menunda, menawar, bahkan melupakan? Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mudah untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang Allah larang untuk kita. Dan yang keempat adalah sering terjadinya bencana alam. Bencana alam di mana-mana. Baik itu ulah manusia itu sendiri ataupun memang dengan keadaan alam. Itu adalah salah satu teguran untuk manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi pengingat diri kita untuk selalu beramal soleh. Dan anak soleh-soleha, yang kelima adalah terjadinya banyak fitnah. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Saling tuduh, saling caci. Itulah kehidupan di dunia. Tanda-tandanya seperti itu. Dan sekarang sudah terlihat. Maka dari itu kita sebagai generasi muslim harus jeli melihat persoalan-persoalan seperti itu yang ada di masyarakat. Anak soleh-soleha, maka dari itu kita harus memperkuat iman kita, harus selalu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ketakwaan kita di sisi Allah yang akan menolong, menyelamatkan kita. Dan jangan lupa kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karena Rasulullah akan membantu kita di hari kiamat atau di hari di mana manusia akan berkumpul. Anak soleh-solehah, yang harus kita lakukan saat ini adalah beribadah. Kita sebagai pelajar tetap belajar tentang dunia, tentang akhirat. Karena anak yang selalu belajar akan mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Insya Allah berguna untuk masyarakat di sekitarnya. Anak soleh-soleha, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk tugasnya adalah, sebelum kita mengakhiri semuanya, marilah kita sama-sama hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.